Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh hadir dalam Rabu Teduh, itu karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema bulan ini adalah berjalan bersama Tuhan dengan menang dan menang. Haleluya. Saya akan mengajak saudara untuk mendengarkan kisah dari seorang Daud yang melawan Goliat. Kita mungkin sudah sering ya mendengar cerita ini dari mungkin sekolah minggu sampai hari ini, bahwa cerita itu masih dibicarakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, bagaimana seorang Daud dapat mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara manusia Daud itu seorang yang masih muda. Dia adalah seorang penggembala kambing domba yang hanya 2 atau 3 ekor saja ya saudara. Tapi kok bisa ya mengalahkan Goliat yang secara notabene itu dia mempunyai postur yang besar, postur yang kuat, dan juga punya pengalaman di dalam berperang. Nah, sedangkan Daud ini tidak mempunyai pengalaman apa-apa ya saudara. Dia adalah seorang penggembala domba yang dipercayakan oleh ayahnya yang hanya 2 atau 3 ekor saja. Tetapi kita perlu ketahui bahwa hanya Tuhan yang menyertai Daudlah sehingga dia dapat memenangkan peperangan melawan Goliat. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyembahan atau pujian yang sering dinaikkan oleh Daud ketika mungkin dalam menggembalakan domba, ketika kambing dombanya memakan rumput gitu ya. Dia mengambil kecapinya, dia memainkan musiknya, menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan, menaikkan penyembahannya kepada Tuhan. Hati Tuhan disenangkan dan Tuhan berkenan kepada Daud. Sehingga apapun yang dilakukan Daud itu berhasil ya saudara. Ketika ada binatang buas mencoba untuk menerkam kambing dombanya, dia dapat mengalahkannya saudara. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Apa yang ada dalam diri Daud? Yaitu iman. Iman yang teguh, iman, kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang memampukan dia untuk mengalahkan segala apapun persoalan masalah di dalam kehidupannya. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4 yang mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, rahasia kemenangan Daud terletak pada iman percayanya kepada Tuhan. Dan sekarang persoalannya, apakah kita mempunyai iman yang kuat atau iman yang lemah? Iman yang lemah akan membawa kita kepada kekalahan. Tetapi iman yang kuat akan membawa kita kemenangan lepas kemenangan. Dan terutama penyembahan, pujian, penyembahan ada kaitannya untuk kita menjadi menang dalam persoalan, dalam masalah di dalam kehidupan kita. Daud
orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kita pun harus berkenan di hati Tuhan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Daud ini saudara, senang sekali memuji Tuhan. Senang sekali menyembah Tuhan. Daud adalah manusia biasa seperti kita. Bukannya dia tidak punya masalah, bukannya dia tidak pernah sakit hati atau kecewa. Kita tahu ya, dia juga punya mertua yang mau membunuh dia, tetapi dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak membalas, tetapi dia menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Kalau kita sering menaikkan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan, segala sakit hati, iri hati, dendam itu akan sirna dalam hati kita, digantikan oleh sukacita di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, untuk menjadi pemenang, kita harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Iman itu apa sih? Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, maaf. Iman adalah sesuatu bukti dari yang kita harapkan ya. Saya ulangi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Kita harus mempunyai dasar yang kuat. Dasar itu apa? Pondasi. Pondasi yang kuat. Kalau kita membangun rumah, kalau pondasinya tidak kuat, dia akan cepat roboh. Oleh sebab itu, kita harus punya dasar yang kuat. Pondasi yang kuat. Kita harus berpengharapan di dalam Tuhan. Mungkin kita banyak kecewa, mungkin kita lemah, berputus asa, tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan katakan, kita harus berpengharapan. Berpengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Di Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari saudara, jangan putus asa, jangan menjadi lemah ketika kita mempunyai persoalan, mempunyai masalah di dalam kehidupan kita, tekanan, kesesakan di dalam kehidupan kita. Kita harus berpengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Jadi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itulah yang akan memenangkan kita dalam setiap pertandingan. Apapun itu persoalan yang kita hadapi, kita akan menang. Seperti Daud yang memenangkan peperangannya terhadap Goliat ya, terhadap bangsa Filistin. Akhirnya bangsa Israel pun dapat memenangkan peperangan tersebut. Dan sebab itu kita harus menjadi pemenang saudara. Bahkan firman Tuhan dikatakan kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya iman yang kuat. Yang kedua, kita harus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena berpengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Haleluya. Sampai di sini saja dulu renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan dan menjadi rema di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang setelah disampaikan ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami mempunyai iman yang kuat Tuhan untuk mengalahkan dunia ini Tuhan, mengalahkan persoalan, masalah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami juga
mempunyai pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan baru Engkau akan berikan ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan menang Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus ketika kami menghadapi persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian dan hormat kami naikkan kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang menghadap Tuhan Bapak Ibu. Kita mau bawa persembahan kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, pagi hari ini kami datang menghadap-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan penuh ucapan syukur ya Bapak. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yes. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Kami datang Tuhan dan kami merendahkan diri kami. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ruhku dalam pimpinanmu Tuhan. Yes Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Ke hidup dalam kami. pimpinan-Mu. Kami bersyukur Kami Tuhan. sembah Kau, haleluya. Kami tinggikan Kau,
pagi hari kami datang Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap-Mu Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Oh, ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. ku sembah Kau. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. katakan ku sembah Kau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya
hanya Kau satu di hatiku. Ya Tuhan, tiada yang lain seperti Kau Tuhan. Haleluya. Tiada Allah lain Kami yang sembah. begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami menyanjung Kau. Kami meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya Kau Tuhan di hatiku. Haleluya. 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 Yang ada di Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Kau terus Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Yes, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan benar Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab tiada yang lain selain Engkau Yesus. Hanya Engkau yang satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan Haleluya. atas hari baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Haleluya. kami boleh tetap terus ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Segala aktivitas kami, pekerjaan, studi, sekolah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang menyertai kehidupan Amin. kami sekarang dan sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini kami percaya kami boleh menang atas setiap masalah kami. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami melihat kemenangan Tuhan, dan kami akan merasakan kemenangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang menyertai kami Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu Engkau ada di pihak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.